Masya Allah. Masya Allah. Ciamis terguncang. Restorasi atau merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Saya lihat itu sih spiritnya. Injek software kaya dalam dirimu. Masukkan software kaya dalam dirimu. Assalamualaikum, Bang Gana. Waalaikumsalam. Sehat, Kakak Nanas, alhamdulillah. Sangat sehat. Sangat sehat. Sangat sehat. Bentar, sebelum pembahasan kemarin gimana jalan sehat sama Pak Anies? Aman? Waduh. Masya Allah. Masya Allah. Ciamis terguncang. Tapi betul, saya lihat rindu ya, mereka rindu terhadap sosok pemimpin, ya, rindu terhadap sosok keayahan gitu yang dilihat, rindu terhadap restorasi atau merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Saya lihat itu sih spiritnya. Gitu. Jadi mungkin 40-50 ribu tuh orang. 40 sampai 50. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Tapi ada ini sih kemarin ngelihat fotonya Mang Gana dirangkul nih sama Pak Anies. Itu gimana itu ceritanya? Cerita dong. Ya mungkin teman-teman juga sama lah yang sudah beberapa kali ketemu Pak Anies gitu. Saya panggil Mas Anies. Ya, kami memang ada kesamaan di ruang bagaimana membangun bangsa lewat sumber daya manusia, yaitu para pemuda. Gitu ya. Nah itu yang kita concern di sana memang. Jadi bagaimana konsep keluarga gitu ya, konsep keayahan yang menjadi tulang punggung, menjadi leader di keluarga itu bersama dengan pasangan, dengan istrinya gitu ya, itu bisa mencetak gitu anak-anak atau para pemuda ini yang punya karakter bahasanya. Itu yang penting. Nah, di situ sih lebih intennya. Waktu itu di Karang Taruna kan beberapa kali silaturahim. Kita diskusi ke ruang-ruang yang itu. Gitu, Kak Nanas. Nah, Bang Gana tadi menarik karena kan Bang Gana tadi sempat mention mengenai rindu sosok keayahan. Yeah. Kebetulan Bang Gana kan adalah salah satu orang yang menemukan, mencetuskan literasi ayah. Nah, apa sih Bang Gana? Kita pengen tahu literasi ayah itu apa? Dari kata aja ayah dengan bapak rasanya beda ya? Beda ya? Betul. Gitu. Bapak no problem. Gitu. Jadi kalau sambutan tuh dulu waktu di Karang Taruna 10 tahun saya kalau ketemu para pemimpin wilayah gitu, pimpinan wilayah, saya selalu menyebut saya sebut ayah. Karena begitu saya kata itu landing, itu terasa ada dekat gitu. Gitu kan. Ya. Dan tugas yang paling berat memang di kita, di bangsa ini betul bagaimana ada kesinambungan antara peran ayah dan peran anaknya. Karena yang penting kan kita mencetak generasi muda yang bisa mengestafetkan ini. Nah itu dimulai dari hubungan yang keren antara ayahnya dengan anaknya. Baik ayah kandung, walaupun ayah yang bukan kandung. Itu pun menjadi sesuatu yang besar di bangsa ini. Nah dari situ sebetulnya literasi keayahan mulai saya dan teman-teman di Kota Bandung, Jawa Barat mulai didengung-dengungkan gitu ya. Karena terasanya jauh, bapak gitu kan kayak gitu. Itu kayaknya jauh banget kita. Tapi kalau udah ngomong ayah. Nah, dari kata itu saya coba untuk landing dengan kata ayah. Nah, kedua, bangsa ini juga termasuk bangsa yang kehilangan sosok ayahnya. Jadi kalau kata teman-teman di penggiat keluarga, penggiat keayahan, bangsa ini udah father hungry katanya, udah rindu. Yatim yang benar itu sebetulnya bukan yatim yang kehilangan sosok ayah kalau bahasa saya, tapi ayahnya ada, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Ayahnya ada, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Dan ayahnya nggak ngelakuin apa-apa, karena nggak tahu fungsinya. Dia pikir cuma cari uang semata gitu kan. Ada yang lebih besar, yaitu tadi bagaimana menjadi role model dalam rumah gitu kan, supaya apa? Supaya kita bisa cetak para pemuda ini, anak-anaknya gitu ya, menjadi anak-anak yang tangguh.
Nah ini yang kita mulai, literasi ini kita mulai sampaikan. Karena hampir seluruh gitu karakter-karakter itu turunnya itu dari ayah dan ibu. Coba cek teman-teman deh. Ada yang punya disiplin, ada yang punya humble, ada yang udah terdidik ke jujurnya, ada yang terdidik beraninya. Nah itu dari mana mereka bisa? Dari ayah. Nah kalau ayahnya tidak hadir, pasti juga bundanya juga sulit untuk hadirnya. Sudah pasti anak akan mencari sosok-sosok ayah di luar dari ayahnya. Itu yang kita khawatirkan. Ya, berarti kan kalau misalnya kita bicara mengenai sosok ayah ini, mungkin kalau dari Manggana, jadi si orangnya ada, fisiknya ada, tapi perannya nggak ada mungkin. Sangat. Kayak gitu. Dan itu yang mengerikan sebetulnya. Mendingan nggak ada sekalian katanya gitu. Daripada dia ada, tapi tidak menjadi ayah. Fungsi ayah sebenarnya. Fungsi ayah itu minimal 3. Pertama, dia jadi model, role model. Kedua, dia role model atau coach. Fungsi ayah jadi coach. Kedua, jadi peran ayah loving. Dan ketiga, memang jadi role model. Itu yang penting. Coach itu kayak teman-teman yang sepak bola pasti tahu lah Coach Sintayong gitu. Ya. Coach pasti kan ada di lapangan. Ya. Dan dia mengajarkan strategi, mengajarkan skill yang bagus. Ayah juga sama, memotivasi kalau. Nah, tapi itu bisa dilakukan kalau ayahnya udah punya loving sama anaknya. Nah, ini banyak di kita nih. Ayahnya hadir, tapi dia nggak punya cinta. Nah, ini yang kita mulai literasi. Yuk mulai. Jadi kalau mau nyuruh itu, kalau ayah yang sudah punya kecintaan, nyuruh apa aja bisa. Bahkan nyuruh gitu, ada ayah ya. Ayah bukan ayah kandungnya, tapi dia karena kecintaannya melakukan sesuatu yang di luar jalur hukum. Oke. Kami menemukan itu, kita bilang di bisnis narkoba. Ya nggak, teman-teman, anak-anak itu yang jadi runner-runnernya itu dia punya ayah, dan ayah dia lebih hebat daripada ayah angkatnya dia nih, yang katanya bandar, itu lebih hebat dari ayah kandung. Nah, begitu juga dengan kegiatan yang lain atau sesuatu yang lain lah. Peran ayah itu menjadi kunci lah untuk bagaimana memupuk karakter manusia ini, anak muda ini, untuk dia tampil lebih adaptif di depan. Oke. Gitu. Nah, Bang, kalau kita bicara mengenai ayah, sosok anak muda, Manggana ini adalah salah satu orang yang mendengungkan atau memproklamirkan, yuk, anak muda harus sukses. Anak muda harus sukses. Cuma kan banyak anak-anak muda ini, mereka bingung, Bang. Yeah. Ini sukses tuh apa sih? Saya udah berusaha, udah bekerja keras, kok kasarnya tuh kayak begini-begini aja gitu, Bang. Nah, itu tuh gimana, Bang? Kasihlah infonya, tips nih. Iya, jadi jangan kayak Gana, Kak. Saya ini termasuk orang yang jatuh bangun gitu. Buat saya kalau bisnis sukses itu nggak perlu jatuh bangun. Selama tahu caranya. Tahu caranya. Kita juga lulus sekolah juga nggak naik besok, tahun depan naik kelas, tahun depan lagi nggak naik, kan nggak gitu kan? Iya. Enggak kan? Betul. Enggak. Selama tangganya jelas, caranya benar, semua juga naik. Bisnis juga harusnya begitu, sukses juga harusnya begitu. Saya dulu jatuh bangun karena memang nggak ngerti kaidahnya, urutannya, bahasanya, dan caranya. Nah, salah satu yang tidak pernah saya lakukan itu dalam sukses bisnis, walaupun di kehidupan, yaitu membangun diri, Bang. Membangun diri. Nilai diri sendiri. Nilai diri. Lebih penting daripada membangun bisnis kita di awal. Itu penting. Jadi gimana cara bisnis yang benar tuh? Lakukan bisnis, tapi orientasinya membangun diri. Contoh, kita ini penting bagaimana mengasah diri menjadi pribadi yang disiplin. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita bikin buka usaha, buka aja, nggak usah mikir panjang usahanya apa ya. Ini nggak usah. Tapi bangun aja dulu yang kecil. Tapi orientasi kitanya membangun diri kita. Kita pengen target, pokoknya bulan ini kita asah disiplin. Oh iya, berarti
Kalau yang punya online nih, buka online dia udah mulai di pagi hari atau di subuh hari. Nanti dia tutup misalnya di malam hari. Kalau yang bisnisnya real udah mulai tuh pagi-pagi udah buka, gampang dihubungi. Kan kayak begitu. Supaya orang apa? Supaya orang mulai kenal, ya nggak? Nanti orang udah kenal, dia orang itu suka, bahasanya cinta, loving, nyaah orang bahasa Bandung. Nah kalau udah nyaah, baru ngomongnya trusting. Level trusting ini yang menjadi akselerator kita. Jadi orang sukses, udah pasti yang percayanya banyak. Jadi orang sukses itu sudah pasti. Udah pasti yang percayanya banyak. Oke. Kalau dia nggak banyak, nggak nambahin lagi, maka kayak Mang Ganda dulu, jatuh lagi katanya. Nanti dia bangun lagi jatuh. Disangka saya dulu, oh bisnis itu harus jatuh bangun. Mungkin waktu dulu mikirnya, oh ini tuh proses bener. Proses. Ternyata prosesnya yang salah. Salah. Tempatnya kita tadi ngomong, tempatnya yang salah, tracknya yang salah, tangganya salah. Maka tugas kita memang cari dulu tracknya yang benar dengan cara membangun diri yang benar. Gitu dong. Sekarang kakak nih mau berbisnis sama orang. Boleh lah, pertama diskusi soal bisnisnya. Kan lama-lama yang kita perhatikan kan karakternya, betul. Akhlaknya bahasa kita, betul nggak? Betul. Tukang bohong nih, oh malas kita udah. Mau kata bisnisnya besar juga, betul nggak? Betul. Jadi yang penting bisnis atau karakternya? Karakter. Oke. Poinnya itu. Iya. Pertanyaannya, kapan karakter kita dibangun? Bikin bisnis, cuman jangan gede-gede dulu. Ya nggak, kan nggak mungkin kita baru nih bikin perusahaan kaos, ya nggak? Nah, belum 1, 2, tiba-tiba kita sebulan pengen dapat order yang 100.000 kaos sebulan, jebol. Ya nggak gitu juga. Sudah setahun bisnisnya pelan-pelan, tapi yang digedein badannya. Orang order, kita janji seminggu 4 hari udah tunaikan. Ya, orang order kita janji 10 hari, 8 hari udah kita tunaikan dengan kualitas yang sudah disepakat. Kan itu membangun diri ya. Betul. Nanti kalau orang udah happy, maka kan namanya reorder. Namanya terus diorder sama kita. Karena orang udah trusting kan. Gitu cara kaya mah. Benar. Berarti mungkin beberapa orang selalu berpikir, wah ini mungkin proses, saya harus jatuh dulu. Salah mungkin ya Bang ya. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Dan jangan dianggap ya kalau jatuh itu prosesnya harus jatuh bangun. Enggak. Kalau selama dia jatuh bangun enggak bangun diri, enggak akan selesai tuh jatuh bangunnya. Tapi ada yang menarik tadi yang kata Mang Gana, bahwa Mang Gana bilang tidak instan tapi enggak lama. Betul. Sekolah juga gitu kan, enggak instan tapi jangan sampai jangan kelas terus-terusan enggak lama kan. Jangan 20 tahun SMA aja terus. Lakukan itu prosesnya. Ya. Syukur bisa sampai 5 tahun kita bisa membekali diri. Proses itu cukup. Kesananya udah akselerasi kan. Kebayang ya, dalam 5 tahun kita berjuang nih, orang udah percaya kita, orang udah suka sama kita, banyak yang kenal kita. Kan yang punya uang, investor juga ngantri di kita. Jadi kata siapa bisnis itu butuh uang, butuh cari uang, butuh cari investor. Kalau dibangunnya kepercayaan kita, maka investor yang nyari kita. Orang yang nyari masih uang, masih nyari di perbankan di mana, pertama mungkin nilainya besar harusnya, tapi yang paling penting kepercayaan dirinya belum banyak. Ya, betul. Kalau kita punya bisnis bagus, ya nggak, terus buka cabang, orang bagus. Kira-kira kakak punya uang, mau nggak investasi ke saya? Mau dong. Mau dong. Gila. Udah orangnya dipercaya, dia disiplin, dia rendah hati, ya nggak? Saya pikir itu sebetulnya poin ini nggak pernah dilihat, jarang dilihat sama orang. Orang selalu melihat bisnisnya tuh, lihat bisnis gedenya, macam bisnisnya, it's okay. Tapi yang penting siapa yang ngejalanin bisnisnya dan ada apa di dirinya. Mungkin berarti balik lagi ke fondasi paling utama itu adalah trusting atau amanah itu ya Bang, berarti. Saya punya model 3 tangga sukses. Yang pertama kenal katanya. Tugas kita pertama sekarang nih bagi teman-teman yang mulai bisnis ataupun di apa aja, di kegiatan apa aja, kenal. Rumusnya kenal. Kenal tuh gini. Tugas kita mengenalkan ke orang lain pertama.
Siapa diri kita? Apa bisnis kita, apa kegiatan kita, mesti medsos sekarang kan, pakai medsos semua. Betul. Jadi kalau di medsos tuh jangan yang ala-ala gitu lah, janganlah, udahlah, sudahi itu gitu. Sekali-kali boleh lah, tapi yang punya konten. Jangan yang bucin-bucin terus. Ala-ala, nggak usah. Kenalin diri kita. Masalahnya apa yang dikenalin diri kita, maka memang ilmu perbaikan diri itu menjadi kunci. Ya dong. Kalau orang lihatnya begitu, hujan gitu kan, kita apa gitu? Atau apa pesan yang bisa kita apa gitu? Tapi kalau ini loh saya mulai ya kegiatan di Nasdem, aksi sosial, bantu orang, kasih ide, orang juga akan mulai tahu kan siapa kita dan siapa teman kita, kan jadi isu kan. Betul. Ya nggak, penting itu habis itu. Nah, tugas kita memperbanyak coverage itu, jangkauan kita, luasan kita, siapa yang kenal kita, itu yang pertama. Tugas kita itu. Perbanyak. Dia ketemu orang tuh kenal nama, dia tahu kita, tahu usaha kita kalau punya usaha, tahu kegiatan kita. Itu penting di ice breaking itu di awal-awal. Ini ngobrol 2 jam nggak kenal nama, ya apa-apaan? Ya enggak dong. Makanya kalau kartu nama udah pakai digital, kasih digital. Kalau masih pakai yang kartu nama biasa, kasih gitu. Macam-macam supaya dia tahu. Kedua, tangga yang kedua, ini kalau tangga ini bahasa saya gini, kalau orang udah masuk tangga ini, masuk ke dalam tangga gagal miskin. Waduh, gitu bahasanya. Gagal miskin dengan terpaksa. Gagal miskin dengan terpaksa. Iya. Kayak ceritanya Abdul Rahman bin Auf ya. Gak bisa miskin, Pak. Kalau masuk tangga kedua ini. Tangga kedua itu namanya loving, cinta. Tugas kita bagaimana orang jadi sayang ke kita. Nyaah bahasanya. Loving. Pertanyaannya, orang bisa loving kita apa yang kita udah perbuat, betul nggak? Iya. Apa yang udah kita pernah berikan kepada orang itu? Give and take ngomongnya. Kalau udah kita give, pasti kita dapat. Namanya kita udah nanam apa ya sebutnya nanam sesuatu lah di hati. Maka tugas kita di level itu bagaimana orang bisa sayang sama kita dengan kita banyak memberi. Jadi kalau ketemu orang ngomong gini, emang dia bisa ngasih apa sama gue? Udah susah. Kalau begitu, itu udah gagal kaya itu. Tapi ini udah gagal miskin. Banyak ketemu orang tuh apa yang saya bisa bantu dia, apa yang bikin dia happy. Jadi kalau teman-teman datang nih ke kantor, ke rumah, sekali-sekali dong bawa dong, pakai buah tangan gitu. Tapi Bang Ganda itu jadi gini ya. Kadang-kadang kalau dari sisi bahasa ya, kita kan WA nih, apa kabar gitu kan, akan lebih enak kalau misalnya, iya gimana, ada yang bisa dibantu. Itu. Wah begitu nerima WA gitu tuh, cakep kan? Iya lebih enak gitu kan, gitu. Welcome langsung gitu. Tangannya jadi dibuka. Itu yang penting. Kan nggak sedikit ya, zaman dulu Manggana waktu muda datang ke tempat kosan teman gitu ya, ada kopi nggak kan? Ada ini nggak? Oh, kalau jadi nyusahin orang gitu kan di sana. Makanya lama dulu kayaknya. Teman-teman enggak lah sekarang kali. Nggak beda. Nggak beda. Sekali-sekali datang ke tempat kosannya, ke tempat teman, bawa kayak apa gitu yang kita bisa bawa, ya nggak? Bikin orang senang. Ini kita ngopi bareng, ya. Ini bagi ilmu, ada buku kasih, ada ide kasih, ada network kasih. Itu yang mahal sekarang. Lakukan itu. Karena sunatullah kalau bahasa orang teman-teman muslim. Sunatullah itu gini, sesuatu yang dipastikan. Jadi ada yang dipastikan dan turunin di dunia. Allah itu namanya sunatullah. Ketetapan Allah yang sudah biasa, udah pasti. Makan kenyang nggak? Makan sepiring. Kenyang lah. Ada yang nggak kenyang, ada yang penyakitan gitu. Udah relatif kenyang kan? Betul. Nah kalau kita banyak memberi ke orang, udah pasti orang itu akan sayang. Ya. Tapi ada bahasa bahwa Allah itu mencintai umatnya bagi umatnya yang membantu urusan temannya. Itu kalimat. Waduh, itu satu lagi hadis itu keren banget. Kalau saya pakai itu bahasa manzalah khairi falahu mislu fa'ili. Kata gitu kalau kata Rasul. Siapa yang menghidupkan orang, satu orang ngomongnya, itu seperti menghidupkan semua yang ada di muka dunia. Wah, keren banget. Jadi jangan remehkan bantu orang itu. Udah bilang, aduh kakak terima kasih ya, saya udah dibantu. Waduh, itu memang difoto dari luar dunia. Dari luar dunia. Waduh, keren sudah. Itu kampanye ala
goib. Itu kampanye terbaik tuh gitu. Sehingga dia doa di dalam malamnya, dalam sholatnya, dalam kepercayaan dia doa. Itu yang keren. Dan secara sunatullahnya orang itu suka sama kita. Dan kalau udah dia suka, udah sayang, kan dulu waktu pacaran juga gitu ya. Ya nggak kenal, ya nggak. Udah kenal, kita banyak ngasih kan? Ya betul. Ya nggak, banyak ngasih. Minimal traktir nonton lah. Ya nggak. Traktir nonton. Nonton, ya nggak. Martabak kali-kali. Martabak kali-kali, benar. Ya bang, gitu kan? Benar. Kan dia percaya ya, dia suka kan? Betul. Dia nyaa ya. Betul. Kalau nggak pakai iman, segalanya dikasih tuh bang. Benar ya. Dan tahap akhirnya itu adalah menikah. Woi, anak orang dikasih ke kita. Oh, bahasanya begitu. Iya. Karena sudah percaya kan? Trusting. Nah, itu level ketiga. Kalau level mau trusting, dipercaya orang, itu udah namanya kaya absolut. Udah absolut kayaknya. Absolut tuh gini, Mang. Jadi kalau kita biasa ngopi di kopi yang 70.000, saya nggak bilang Starbucks ya. Kita nggak nyebutin merek ya. Itu mah cuma Starbucks lah. Ya nggak. Boleh nggak ngopi kita di kopi saset? Boleh. Tapi itu mah ya kalau nggak ada aja. Ya. Tapi level kita di situ. Dan nggak ada gini. Kalau ke kopi yang itu tuh kalau punya duit doang, itu nggak kaya, nggak absolut kayanya, nggak permanen. Kita pengen kaya itu permanen, ya nggak? Emang di situ kopi kita. Tapi kita bisa ngopi di saset. Oh bisa, bisa. Iya, tapi duit kita bisa juga ngopi di situ kapan aja. Nah itu kan kapan aja istilahnya udah. Nah itu tuh pakai tangga, namanya tangganya trusting. Tangga tertinggi. Itu tangga bikin kaya permanen, nggak pakai turun lagi, udah levelnya di situ. Jadi kalau pakai Gojek nggak ada masalah, tapi mobil kita Mercedes gitu maksudnya. Gojek nggak masalah. Teman-teman mau gitu kan? Betul. Itu tuh namanya trusting tangganya. Tugasnya apa? Bikin orang percaya. Dan kalau sudah percaya, layak dipercaya. Bikin banyak orang percaya ke kita. Dan percaya tangganya setelah dipikanya atau disukai atau dicintai. Itu tangganya. Jadi kalau nggak pakai tangga itu nggak akan bisa. Nah level trusting ini level tertinggi. Kalau udah trusting, kita nikahin orang, ayahnya mendidik ibunya lama, 23 tahun, 24 tahun. Kok bisa ngasihin ke kita? Iya, baru kenal berapa bulan, berapa tahun gitu kan? Itu kan nggak masuk akal kecuali trusting. Keren ya? Betul. Kan jangan sia-siakan ya istri. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Karena ayahnya mendidik lama itu. Iya, Insya Allah. Dan aset buat dia. Tapi pindah sekarang kepada suaminya dan nggak harus nurut lagi. Dan pintu surganya dinurut suami. Coba kalau suaminya nggak keren-keren amat, janganlah jadilah suami yang keren. Benar nggak? Benar. Iya, jangan malu-maluin kan. Benar. Anak muda mesti begitu. Iya. Nah itu kan tangga ini yang kita ingin lewat Nasdem, lewat aksi ke entrepreneurshipan, mau membuka wawasan ke teman-teman. Jadi kaya pakai tangga, pakai cara. Nggak instan, betul. Tapi nggak perlu jatuh gitu. Jatuh tuh bukan periodik kita jadi kaya gitu. Mungkin gini Bang ya. Intinya adalah pada saat kita mau berjalan ke sesuatu itu, kita naik kereta nih, mau ke Jakarta, nungguin nyampe. Asal keretanya bener kereta Argo Parahyangan. Bener dong, masa naik kereta kita mesti kesenggol kereta dulu kan? Nggak gitu ya, Mang. Bener. Nggak gitu. Bener. Jangan. Betul. Kalaupun nanti ada musibah kayak kita orang pakai mobil, udah ahli di mobil, tapi kena musibah kan namanya musibah ya. Beda ya, beda dengan kita memang men-set diri kita, memplanning diri kita untuk jatuh. Beda, Mang. Nah, saya termasuk dulu orang yang men-set diri saya untuk jatuh. Men-set diri kita untuk jatuh. Baik kepikiran, walaupun nggak kepikirin, baik itu terencana atau tidak terencana, tapi saya merencanakan untuk jatuh. Karena apa? Karena saya tidak pakai ilmu, karena saya tidak melewati tangga, nggak pakai kaidah, nggak pakai tahapan. Oh, bahasanya udah begitu. Sama bisnis juga, sama sukses juga. Kok Pak
kita kan nyalain TV sekarang pakai remote, kita udah tahu aja caranya. Bagi orang yang nggak tahu remote, mang bingung, mang. Iya, kumaha ngahurungkeun aja. Itu urusan ngahurungkeun TV. Apalagi urusan entrepreneurship, urusan hidup, urusan hidupin anak orang. Ya pakai ilmu dong. Betul. Kok hidup nggak pakai ilmu? Terlalu. Ya. Terlalu, mang. Jadi saya minta ke anak-anak muda sekarang, basisnya ilmu sekarang. Basisnya ilmu. Ayo dong. 24 jam diisi, nggak cuma baca WA, baca itu, udah deh. Baca WA boleh, sangat kasih waktu, tapi selebihnya udah pakai ilmu. Baik ngilmu ke orang-orang yang sukses, baik dibaca buku, baik di e-book, penuhi itu. Supaya tangga ini kita lewatinya dengan keren. Nah, Bang Gana, kalau kita bicara mengenai anak muda yang menuju tadi ya, menapaki tangga sukses ini kan gitu. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kalau misalnya gue sukses, gue harus berusaha keras, gue harus bekerja keras. Tapi pada saat tadi Manggana bilang bahwa trusting dan kita kena musibah, sebenarnya kalau kita udah di trusting sama orang, kita kena musibah pun kita bisa minta tolong sama orang kan? Sangat, Mang. Kalau itu tangga dibangun, Mang, begitu kita ada musibah, kan kita udah banyak nanam ke orang. Bang, emosinya udah kita banyak tanam kan, ya nggak? Lingkar pengaruhnya udah kita tanam. Jadi mudah. Yang susah itu kalau kita nggak banyak nanam. Iya. Ya nggak? Meminta tolong sama siapa? Oh iya. Makanya selagi kita sehat, selagi kita bisa tolong orang banyak. Itu kaidah hidup benar. Sudah, lakukan itu. Maka kalau nanti sesuatu saat memang momennya kita perlu ditolong, aduh, dengan mudahnya Pak, orang akan bantu dan mereka dengan senang hati. Ya. Begitulah orang kaya, orang sukses menjalani kehidupannya. Kebalikannya, orang yang belum sukses, orang yang belum kaya, saya mau ngomong orang miskin aja lah. Enggak, karena buat saya miskin kaya itu kondisi, Man. Kondisi, ya. Kayak sakit sama sehat, ya nggak? Kondisi, betul. Iya nggak? Kakak, saya telepon, Kak, apa kabar, Kak? Aduh, lagi sakit. Biasa-biasa itu tuh ngomong. Iya. Ya. Besok-besok kita tanya, Kak, lagi gimana, Kak? Sekarang keadaan ekonomi lagi miskin. Nggak apa-apa ngomong gitu. Sambil kita percaya ke diri, karena udah kita bangun banyak hal, besok juga kita kaya. Dan kadang-kadang miskin atau sehat dibuat sama kita sendiri kan sebenarnya. Iya, harusnya begitu, Mang, kaidahnya. Benar. Ya nggak? Walaupun kaya itu relatif, saya nggak bilang kaya itu harus punya Ferrari. Enggak, memang. Tidak itu. Tapi diri sudah mulai merasa cukup. Nah, tahapannya nanti ada camnya cukup. Kita merasa cukup. Itu udah keren. Keren, Mang. Saya hampir 15 tahun di Karang Taruna dan masuk ke dalam ruang-ruang masyarakat. Betapa terlihatnya memang mindset kaya dan mindset miskin. Terlihat banget. Dan orang yang miskin ini nggak banyak yang mereka harus lakukan. Nggak banyak sebetulnya. Yang paling pertama memang mereka harus tahu dia harus punya sadar kaya. Mang, gini ya, Mang. Ini handphone saya belum mahal ya, Mang. Saya dikasih sama istri nih. Handphone saya Samsung S22 Ultra nih. Saya beli kartu. Ya, ada nomornya kan. Saya kasih ke kakak. Ini nomornya, nomor WA gitu. Terus kakak hubungi saya. Nggak masuk. Saya juga sama, nggak bisa. Kakak tahu nggak kenapa? Salah satunya, kuotanya ada. Ya. Handphonenya keren. Sinyal ada. Kira-kira apa, Kak? Jawab aja, nggak apa-apa, kok salah aja. Nggak ada. Rata-rata salah yang saya jawab. Justru saya tanya. Nge-WA nggak masuk? Iya. Nggak ada. Sinyal ada. Kuota ada. Segala macam ada. Baterai ada. Apa? Nggak tahu. Softwarenya nggak saya. Apa? Softwarenya? Software WA-nya. Tidak update? Nggak softwarenya nggak saya injek di sini. Oh, I see. Oke, gitu. Iya. Kaya juga begitu. Iya. Kalau software kaya nggak ada di dalam diri kita, malah kaya, Mang. Iya, benar. Cek paribasa kasar lamun kolot beunghar ge lamun urang teu boga software jeung kaya moal beunghar urang mah. Jadi tugas anak-anak teman-teman ini rahasia kita nih, anak muda ya. Injek software kaya dalam dirimu. Masukkan software kaya dalam dirimu.
diri kalian itu, diri teman-teman itu jauh, sangat amat jauh dibanding dengan harga handphone. Teman-teman itu masterpiece-nya Allah, masterpiece-nya Tuhan. Produk Tuhan terbaik itu ya kita. Iya, betul. Loh kok keurusan kaya aja susah. Setuju. Jalannya salah berarti Bang. Satu jalan. Yang kedua software-nya nggak diinstal. Ya nggak diinstal. Gila Pak. Iya. Mau nyambung apa? Betul. Ya nggak? Iya. Cara instalnya tadi. Penuhi diri ini dengan mental kaya. Jujur itu mental kaya. Disiplin itu mental kaya. Rendah hati itu mental kaya. Berani itu mental kaya. Visioner itu mental kaya. Mental